Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sekarang Izul Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu. Apa pasal apa? Yukrahu tasmiyatul maurib. Kitabus shalah. Salah. Pasal di awal. Eki. Mari. Yukrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Yukrahu dimakruhkan. Tasmiyatul mauribi apa menamai sholat maurib isya'an kepada isya'. Wal isya'i atamatan dan menamai waktu isya' atamatan kepada atamah pertengahan malam. Apa atamah? Separuh malam. Separuh. Bukan Gelap. Ya, sulusul lail awal ya. Sepertiga malam pertama. Ya, ada yang warna gelap. Yang di sini kalau yang kaitannya dengan isya itu apa? Waktu isya yang agak akhir gitu. Ya, maksudnya kan apa? Sudah maghrib itu kan belum, kan masih agak-agak cerah gitu. Tambah akhir, tambah gelap. Ya. Jadi waktu isya, tapi akhir, ya sudah agak ke tengah malam, agaknya. Ya, baik. Wan naumu dan adapun tidur. Wan naumu dan tidur qablaha sebelum isya. Wal hadisu itu jadi apa? Yukrahu an-naum. Ya, atau ke tasmiyah ya, atau ke isya. Okay. Ya, terus. Dan makruh. Wan naumu dan makruh apa tidur qablaha sebelum sholat isya. Wal hadisu dan makruh berngobrol ba'daha sesudah sholat isya illa kecuali fi khairin di dalam hal kebaikan. Wallahu dan adapun Allah a'lamu ialah lebih mengetahui. Ya, terus. Wa yusannu dan disunnahkan takjilus sholati apa menyegerakan sholat
li awalil waqti di awal waktu. Wa fi qaulin dan ialah di dalam satu kaul takhirul isya'i adapun mengakhirkan isya afdalu ialah lebih utama. Wa yusannu dan disunnahkan al-ibradu apa dingin, mendinginkan badan, Apa? Ya memang secara harfiah ya mendinginkan, tapi itu maksudnya apa? mengakhirkan. Ya kalau insya takhiru ya. Ibrad ini apa? Menunggu tidakkan. Ya, melakukannya di waktu sudah agak dingin gitu maksudnya. Artinya kalau di awal zuhur itu panas sekali gitu. Nah, melakukannya ketika sudah udara sudah agak dingin. Ya tentu ini tidak boleh terlalu akhir. Ya. Ya terus Wal asahhu dan adapun ibradu bizuhri fi syiddatil harri di sangatnya panas. maksudnya ibradu bizuhri fi'il. Bagaimana? Jadi disunnahkan menunggu cuaca agak dingin ketika sangatnya panas. Ketika sangat panas. Bizuhri. Bizuhri itu Sunnah melaksanakan sholat duhur. ya. Jadi sunnah melakukan di waktu sudah dingin. Sunnah melakukan sholat duhur di waktu sudah dingin. Tapi itu fi syiddatil harri. Ya. Jadi kalau ya terus wal asahhu Dan adapun pendapat yang lebih sahih ihtisasuhu ialah mengkhususkan ibrad ya. Ibrad bibaladin terhadap negara harin yang panas. Ya jangan terhadap semua. Khusus Bibaladin kepada gitu. Khusus pada atau di negara. Bibaladin di negara harin yang panas. Wa jama'ati masjid. Ya, jadi kalau seperti di Indonesia ini kan tidak termasuk. Ya sekalian sewaktu-waktu bisa saja panas. Tapi tidak seperti di Mekah atau di Saudi. Terus Wa jama'ati masjidin dan jamaah masjid yaksuduna yang bermaksud siapa jamaah hu kepada masjid mimbu'din dari tempat yang jauh. Waman dan maksudnya apa itu? Jadi jamaah yang ingin ke masjid namun jaraknya jauh. Terus bagaimana? Ya. Boleh ibrad kan itu. Loh kok ibrad? Begini ya. Pada dasarnya ini yusannu ta'jilu salat al-waqti. Jadi menyegerakan salat di awal waktu. Jadi afdhalus salat bagaimana itu? Ada hadis yang berbunyi afdal jihad atau saya lupa hadisnya. Asal li awali waktu ya. Jadi salat di awal. Itu secara umum begitu. Jadi salat di awal waktu itu lebih utama gitu. Ya, tetapi ini ada pengecualian menurut beberapa. Misalnya khusus salat isya
itu sunat takhir Isya. Ya. Ini tapi fi qaulin, artinya tetap saja al-asfi mana ada. Kalau yang utama ya ahlul waktu. Ya. Terus untuk zuhur sunat ibrad, artinya tidak di awal waktu juga. Ini kan seolah-olah pengecualian. Sekalipun ibrad itu ada syarat-syaratnya, misalnya fi sitil khairi hari dan bibaladin hari. Nah, kemudian wajib mati masjid ini boleh mengakhirkan bagi jamaah yang ingin sholat ke masjid namun jauh jaraknya, itu boleh mentakhir. Yang mentakhir siapa? Jamaah. Jamaah yang mana? Sir? Yang dari jauh, tempat yang jauh. Kalau yang selain itu tidak disunnahkan. Ya. Jadi antar kemana nih? Berjamaatin. Ya. Ya bagaimana? Saul. Bijamaatin masjidin ya. Maksudnya itu sesuatu. Itu ibarat ya, hunya itu ibarat. Ya. Jadi ini termasuk syaratnya ibrad itu ya. Jadi ibrad itu pertama fitil hari, kemudian dibalatin harin, kemudian jamaah di masjid. Artinya ibrad itu sunat juga bagi jemaah masjid yang jauh dari masjid. Yang kalau datang lebih awal itu agak kepanasan. Ya. Jadi berarti kalau tidak berjemaah secara munfarid ya tidak disunatkan gitu ya. Ya, terus Waman dan adapun barang siapa waqa'ah yang terjadi ba'du sholatihi apa sebagian sholatnya man fil waqtih di dalam waktu sholatnya kali itu ya. Jadi misalnya sholat duhur, rakaat pertama di waktu duhur, namun ba'du rakaatihi kharijatun. Ya, gimana? Fal asohu maka adapun kaul asoh annahu bahwasanya sya'an in waqa'ah jika terjadi rakaatun apa satu rakaat fal jami'u maka adapun hitungan keseluruhan adaun ialah sholat ada. Ya. Illa kecuali wa illa dan jika wa illa ay wa illam yaqa faqadaun wa illa dan jika tidak terjadi apa rakaat faqadaun maka ialah qada. Terjadi itu apa maksudnya? Sholatnya terlaksana. Terlaksana ya. Okay. Jadi waqa'ah itu maksudnya terlaksana.
Sebagian sholatnya masuk dalam waktu, maka itu dianggap ada, tapi in waqa rakaat. Jadi jika minimal 1 rakaat gitu. Nah, kalau tidak sampai 1 rakaat itu qadha. Kalau misalnya mengakhirkan sholat sehingga sebagian sholat itu ada yang di luar waktu gitu. Jadi separuh sholatnya ada di luar waktu. Sedangkan sebagiannya minimal 1 rakaat bahkan lebih dari situ. Itu dalam waktu, nanti belum keluar waktu. Bagaimana itu? Dihukumi apa? Sholatnya kayak gitu ya. Iya, dihukumi. Dihukumi sholat ada. Boleh enggak gitu? Boleh tapi haram. Jadi ada, ya apa kok boleh haram ya? Kalau haram ya tidak boleh. Kok ada haram boleh ya apa? Makruh tahrim. Nah, iya. Makruh tahrim itu apa? Apa boleh gitu? Punten. Nah iya, kalau tidak boleh berarti haram kan gitu. Maksudnya apa? Ya. Ya hanya ada itu saja, bukan boleh. Hanya ada. Bukan qadha. Tapi tetap haram kalau sebagian sholatnya itu keluar dari waktu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja ya tidak juga. Ya. Jadi sholatnya sah. Jadi sah dan ada. Bukan. Ya. Jadi kalau haram tidak boleh, bukan berarti boleh. Ini hanya menjelaskan ada dan qadha saja. Ya. Terus Waman dan barang siapa jahila yang sudah. Ini sudah banyak. Tapi yang lain enggak. Ya. Muhammad Yunus. Ada. Oh ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Waman jahila dan waman dan ada pun orang jahila yang tidak tahu sepaman al-waqtah terhadap waktu sholat, ijtahada maka berusaha sepaman diwadin dengan berwirid wanawi dan umpamanya Apa? Wardin. Iya, wardin. Biwardin. Ya, gimana? Wirdin atau wardin? Kalau wardin apa? Iya. Diwirdin dengan berwirid, wanawihi dan umpamanya wirdin. Apa wirid itu? Seperti membaca Al-Quran. Kalau selain itu? Seperti belajar mutola'ah atau berselawat. Ya, ada istilahnya sholat wirid. Ya kita sering memaknai wirid itu bacaan. Sebetulnya bukan pasti ya, tidak mesti baca. Bisa juga berupa gerakan seperti ya. Wirid itu sesuatu yang
biasa dilakukan rutin. Ya, ya sehingga bacaan apa di sini ya ini warnawi kehidupan masalah ya, khiyatoh apa menjahit ya. Artinya menjahit itu kan, penjahit itu kan punya waktu tertentu ya menjahit, dan dia bisa mengira-ngira waktu dengan menjahit itu kan. Jadi misalnya pas gelap tidak ada matahari, tidak punya jam, ya itu lakukan menjahit umpamanya. Ya kalau bisa tentu ya. Ya. Terus selanjutnya Fa in tayaqona, maka jika yakin siapa man sholat tahu terhadap sholatnya man qoblal waktu, sebelum waktu sholat, qadha maka mengqadha siapa man fil adhari di dalam qaul adhar. Wa ilam yatayaqqon fala qadha alaihi, maka tidak wajib qadha atas man. ya ini apa saudara? Penjabaran dari mana ini? Dari menjahilah. Jadi orang yang tidak tahu waktu, artinya tidak tahu ya karena sesuatu misalnya gelap dan sebagainya, maka dia harus berijtihad, artinya berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengetahuinya gitu, dengan berbagai cara, apabila atau apa, atau ya kalau pakai jam itu masuk apa? Ya, untuk menghitung jam itu bagaimana? Melihat matahari. Kalau selain itu, misalnya pakai jam ya seperti HP atau apa, itu jam tangan biasa. Gimana? Ya, itu dianggap ijtihad atau bagaimana? Dianggap kalau pakai jam. Jadi bukan tahu. Ya, hasil ijtihad itu kan dhoni ya. Hasil ijtihad itu dhon. Tidak sampai berarti tingkat yakin. Sekarang pakai jam itu dhon atau yakin? Keyakinan. Ya. Ya tentunya lah. Ya. Ya tentu dicocokkan. Ya. Ya gini, sebab seperti peredaran bulan, peredaran bumi, itu saja kok bisa dihitung, apalagi jam memang dibuat itu. Ya. Ya. Jadi itu sudah sampai kepada tingkat yakin. Nah, di sini memang ada tanda-tanda juga ya, seperti ya kalau orang desa itu biasanya kan kelelawar itu ya. Kelelawar itu sudah keluar gitu. Itu kan tanda. Atau kalau pagi ayam, kokok ayam gitu. Ya, itu bisa dibuat karena itu
tidak meyakinkan kalau itu hanya bisa dibuat tanda. Tanda itu ya itu ijtihad namanya. Ya, lalu sholat hasil ijtihad itu, sholat tanpa mengatur waktu kemudian ijtihad itu bagaimana hukumnya, sah atau tidak, atau sudah dianggap cukup atau tidak? Ya, kalau tayakona kembali maka lenda hasil ijtihad itu dianggap sudah cukup atau tidak? Cukup. Ya. Nah, tapi karena sifatnya dzon, bisa saja itu salah kan hasil ijtihad. Nah, kalau sudah jelas salah, ya ini tayakon kok sholat itu qabla waktu jelas salah, ya harus kok sholat lagi kan. Ya kalau tidak jelas, hanya berbeda pendapat, nah kalau itu belum, itu tidak tayakon. Ya seperti perbedaan pendapat antar imam mazhab, itu kan tidak ada yang jelas siapa yang benar, kan tidak ada yang jelas benar gitu. Sama-sama mengaku benar semua dan bisa salah semua gitu. Dan, ya karena itu para imam mujtahid itu kan apa, misalnya Imam Syafi'i kalau tidak gitu, yang mengatakan saya gimana? Yakini bahwa pendapat saya benar, tapi bisa salah. Gitu. Benar tapi bisa salah. Pendapat orang lain menurut saya itu salah, tapi bisa benar. Artinya masih mengandung kemungkinan. Ini kan dalam hal-hal yang sifatnya dhonni, jadi ada tidak 100%. Ya kalau jelas salah ya itu apa sih? Tidak dhon lagi kalau jelas. Bahkan jam saja lah. Kita sudah pakai jam, ternyata jamnya tidak cocok. Gitu. Nah ini kan kalau sudah jelas itu kan, bila jelas tidak cocok ya harus sholat lagi itu. Kalau yakin tayakona, sholat di luar sebelum waktunya. Nah, kalau sudah waktunya gimana? Kita sholat dikira masih ada waktu. Ternyata waktunya sudah lewat waktu, bagaimana? Sholatnya gimana? Mengkodo. Ya? Jadi sholat lagi maksudnya. Kalau ya? Kalau mengkodo maksudnya apa, sholat lagi atau gimana? Ya. Jadi sholat yang tidak sah itu kalau qoblal waktu, kalau ba'dal waktu sah, kan gitu ya. Nah, kalau tidak sah tidak bisa qadha. Jadi ini ba'dal waktu itu sahnya qadha. Nah, qadha itu kalau sengaja dosa kan itu. Bahkan sekalipun dihukumi ada, tapi kalau ada yang keluar waktu ya dosa juga. Ini kan jelas qoblal waktu, bukan ba'dal waktu. Ya. Nah, tapi kalau tidak tayakkun wa illa wa lam tawakkun fala yakdi. Nah. Baik, kemudian selanjutnya Yubadiru dan menyegerakan siapa man bil faiti terhadap sholat yang pot maksudnya pot yang tidak dikerjakan. Ya, yang kelewatan.
Ya terus. Wa yusanu dan disunatkan tartibu apa meruntutkan sholat faid, wa taqdimuhu dan mendahulukan sholat faid alal hadirati atas sholat hadirah, allati yang la yakhafu tidak takut siapa man fautaha terhadap tidak terlaksananya sholat hadirah. Ya. Ya. Ini menyegerakan ini wajib atau sunat? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Bagaimana? Jika sunat, jika tidak dikerjakannya itu biudrin. Bagaimana? Oh ya. Jika biudrin sunat, jika bilaudrin maka wajib. Jadi kalau ya. Ya. Jadi apa? Mubadarah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, kalau sekarang umpamanya waktu tinggal sedikit waktu sholat. Kemudian kalau digunakan untuk mengkodok, maka waktu sholat hadir tidak cukup. Bagaimana? Yang dahulukan yang mana? Yang hadirah. Ya, ini watakdimu al hadirat ada. Ya, terus. Wa tukrahu dan dimakruhkan as-sholatu apa sholat indal istiwa'i di waktu istiwa. Illa yaumal jumu'ati kecuali di hari Jumat, wa ba'da subhi dan setelah Istiwa itu apa? matahari ada di pertengahan. Ya, di tengah langit, tengah langit. Ya. Apa kata orang Sunda itu apa? Ya beduk sekalipun beduk itu sebetulnya bukan keadaan. Beduk itu kan apa beduk itu yang ditabuh, biasanya ditabuh pas waktu itu, waktu istiwa gitu. Ya, illa yaumal jumu'ah. Illa yaumal jumu'ati kecuali di hari Jumat, wa ba'da subhi dan setelah subuh. Ba'da subhi ini atau mana? Ataf ke indal istiwa'i. Jadi gini ya, jadi membacanya itu ya apa? Ya ada ya supaya jelas mana yang jadi terus sholat dari istiwa illa yaumal jumu'ah. Nah, ini kan koma ya. Nah, kalau illa yaumal jumu'ah dia ba'da subhi nanti dikira illa juga. Ya, dikira pengecualian itu kan. Jadi terus sholat tuh. Nah, satu indal istiwa illa yaumal jumu'ah. Nah, kedua wa ba'da subhi gitu. Ya, wa ba'da subhi. Wa ba'da subhi dan dimakruhkan sholat ba'da subhi setelah subuh hatta tartafi'ah sampai Setelah subuh. Ya, subuh ini apa? setelah Sholatnya atau waktunya? sholatnya. Ya, terus. Jadi sekalipun waktu subuh belum habis, tapi kalau sudah sholat makruh. Ya. Nah, jadi karena itu subuh ini berkaitan dengan dengan amalnya, dengan berbuat sholatnya, bukan dengan waktu. Ya. Tentu ada di sini ya. Ya. Jadi sholat yang dilakukan subuh yang dilakukan pada waktunya. Terus Hatta tartafi'ah sampai naik asam sawa matahari karumhin seperti tombak. maksudnya seperti naik seperti tombak itu mana? Ya.
Tingginya kira-kira jalan 1 meter. Ya. Naik ya naik atau meninggi ya. Kerumian tingginya itu seperti apa? Seperti kita melempar tombak itu gitu. Ya. Kira-kira jam berapa itu? jam 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 6. Jadi mataharinya itu yang tingginya matahari. Ya. Ya kalau ya sebaiknya kita lihat jadwal waktu itu ada apa ya, berubah itu kan waktu itu. Ya kecuali kalau pakai waktu setempat, waktu mahali, atau waktu istiwa lah. Ya. Terus, Wal asri, dan dimakruhkan apa sholat badal asri setelah asar atau mana itu? atau ke ba'da subhi, Atau pada subuh ya. Atau hatta tahu rubah sampai terbenam apa samsu, illa kecuali disababin bagi sholat yang memiliki sebab, kafaitatin seperti sholat faitah. maksudnya? Jadi dimakruhkan juga sholat setelah sholat asar sampai matahari itu sudah terbenam, kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab seperti sholat faitah, kusuf, Sholat itu? sholat yang tidak dilaksanakan sebenarnya, sholat qadha. Iya, sholat qadha ya. Terus, Wa kusufin, dan sholat kusuf, sholat gerhana. Wa tahiyatin, dan sholat tahiyah, tahiyatul masjid. Wa sajadati syukrin, dan sholat sajad sujud syukur. Wa illa ay wa illam wa illa bentar dulu. wa illa dan Ini sujud syukur. Kalau sujud tilawah gimana? Ya, sama. Sujud ini sholat atau apa? Tadi kan mana? Ini tentang sholat, yaitu kerahus sholat. Nah, kok di sini kok sujud? Gimana? Kok lalu sujud dikecualikan dari sholat? Masa bisa? Ya? Isyibiha isyurut walakam. Bagaimana? Nah, kesulitannya sajadah syukrin dengan sholat dalam segi syarat dan rukun. Apa definisinya sholat? Aqwalun amalun muftaratun bitakbir, muftaratun bitasbih. Ya, kalau melihat definisi sujud syukur itu apa? Ya. Ya kan bisa disebut sholat. Sebab itu dimulai dengan takbir juga kan. Diakhiri dengan salam. Ya. Dah. Terus wa illa fi harami Makkah, dan kecuali di dalam Masjidil Haram Mekah, alal di mana Masjidil Haram? tanah haram. Ya. Haram ini Masjidil Haram maksudnya. Ya, begitu.
tanah haram. Tanah haram. Kalau Masjidil Haram ada enggak? Sama Masjidil Haram dan Tanah Haram. Beda. Ya, tadinya katanya sami gitu. Ya. Ya. Tanah Haram itu belum tentu masjid. Kalau masjid, Masjidil Haram pasti bagian di tanah haram. Jadi sudah berbentuk masjid. Tanah Haram Mekah itu ya di rumah bisa. Rumah-rumah penduduk itu. Karena ada batas ya. Jadi ini sudah masuk dalam tanah haram. Ya. Bagaimana kalau di tanah haram? Maka boleh Boleh apa? boleh melakukan sholat, tidak Kap- dimakruhkan. Kapan? Bolehnya melakukan sholat itu kapan? Sholat apa itu? Sholat badal asri, Ya? sholat badal asri Kalau habis subuh? habis subuh. Sami. Saya bagaimana? Sami tamat. Jadi di tanah haram itu bebas gitu ya, bebas sholat apa saja gitu. Ya. Kalau Jumat khusus pada istiwa saja. Luar itu enggak. Ya. Saya pernah menjumpai apa saudara, bahwa sholat qadha itu boleh dilakukan. Ya faedah tadi itu ya. Kalau di sini kan ba'dal asri. Ya. Tapi dalam kalau tidak keliru di kitab apa itu, syarahnya Minhajul Qayyim itu bahasa qadha sholat faedah itu boleh dilakukan kapan saja. Gitu. Nah, begini, yang tidak boleh lakukan itu sholat laisa lahu sababun. An-nafl mutlak itu mutlak tidak bisa dilakukan di sholat waktu-waktu al-makruh ini. Nah, kalau punya sebab, lihat dulu sebabnya. Kalau sababun mutaqaddimah atau mau qarinah ya, sebab yang mendahului sholatnya, seperti qadha itu kan, faedahnya itu kan sudah tadi, kemudian mengqadai. Karena tadi tidak sholat, kemudian sekarang qadai. Jadi qadha itu termasuk lahu sababun mutaqaddim, sebab yang mendahului. Nah, kalau seperti gerhana, itu sebab yang apa? Bersamaan yang muqarrin. Nah, tapi kalau sababun mutakhir itu tidak boleh. Seperti sholat istikharah umpamanya. Jadi kita ingin melakukan suatu istikharah. Kan apa? Ya ingin kita lakukan belum kita lakukan. Lah itu tidak boleh. Gitu. Apalagi tidak ada sebab, ada sebab. Nafil mutlak itu. Ya. Ya hanya begini, kalau kira-kira menimbulkan kesalahpahaman, sebaiknya ya jangan. Jadi misalnya habis subuh kita sholat lagi. Nanti dikira apa. Nah. Ya, sudah. Nurul adik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ialah satu fasal. Innama bahwasanya sesuatu tajibu wajib. Banyak sesuatu. Innama bahwasanya Itu mengandung makna apa itu?
hasrun kali itu. Ya bagaimana kalau hasrun? Hanya Ya, innama hanya ya. tajib wajib as-salatu apa salat ala kulli muslimin atas setiap orang muslim. Nah, jadi bahwa kewajiban sholat itu terbatas pada orang Islam. Berarti kalau non Muslim, bagaimana tuh? Tidak wajib. Tidak wajib. Jadi tidak dosa. Dosa. Nah katanya tidak wajib. Ya, Tidak wajib karena tak memenuhi syarat kali itu. nah, kalau orang haid, kan tidak memenuhi syarat. Eki. Tak wajib kodok. Tidak, kalau orang haid itu tidak sholat terus dosa atau tidak? Punten. Apa bedanya orang non Muslim, orang kafir? Orang kafir tidak sah kalau sholat, orang haid tidak sah. Mana bi rengkaper anu kali itu. Benih kendal udur. Mana bi head udur kali itu. Kenapa tidak dikatakan udur? Ya, ya, begini ya. Memang orang kafir itu tidak sah sholat karena memang tidak memenuhi syarat apa sahnya sholat. Padahal dia wajib sholat, hanya harus bagaimana sholatnya saya harus masuk Islam dulu kan gitu. Eki. Lain dengan orang ini, orang haid. Ya. Kalau orang haid itu kan sesuatu yang di luar kehendaknya, di luar kemauannya. Ya betul lah kalau dikatakan udzur. Kalau orang kafir itu sebetulnya kan tidak udzur, artinya mau bersyahadat langsung bisa sholat itu sudah. Ya, terus Balighin dan baligh akilin yang berakal. maksudnya berakal. Berakal sempurna kali itu. Hmm. Tahirin yang suci. Wala qada'a ala kafirin. Wala qada'a dan tidak ada apa qada' ala kafirin atas orang kafir. Illal murtaddah. Kecuali orang murtad. Wala sobiyah. Kecuali orang murtad. Jadi lakot al kafir illal murtad. Tidak, orang kafir tidak wajib mengkodok sholat kecuali orang murtad. Kafir ini maksudnya kafir apa? Kafir asli. Ada yang asli, ada yang palsu. Ya begitu sih. Kafir sejak lahir kan. Islam. Ya. Ya jadi kafir tidak pernah Islam. Nah, kalau murtad pernah Islam lalu kafir. Ya. Itu sebagai apa? Sebagai sanksi bagi orang murtad. Karena dia sudah maksudnya adalah qada al-kafir. Maksudnya apa? Bagi orang kafir tidak perlu mengkodok sholat. Ya, kan orang kafir memang tidak wajib sholat. Gitu. Ya, kamu memang tidak wajib sholat. Bagaimana? Maksudnya? Ketika masuk Islam, ya, sholat yang tidak dilakukannya di waktu kafirnya tidak wajib dikodok. Kalau orang murtad lalu kembali masuk Islam, kembali lagi, selama murtadnya itu wajib dikodok sebagai sanksi terhadap dia gitu. Terus Wala sobih ay wala qada ala sobih. Tidak ada apa qada atas anak kecil. Wa yu'maru dan diperintahkan. Bagaimana itu maksudnya? Artinya bagi sobi nanti ketika beliau tidak wajib qada salat. Ya.
Jadi apa sir? Karena sobi itu memang tidak wajib sholat. Karena tidak wajib ya tidak usah. Terus Wa yu'maru biha li sab'in. Wa yu'maru dan diperintah siapa sobi biha dengan sholat li sab'in bagi berumur 7 tahun. bagi Ketika ya 7 tahun. Wa yudrobu dan dipukul siapa sobi alaiha atas meninggalkan sholat li asrin ketika umur 10 tahun. sobi itu wajib tidak sholat? Apa Tidak wajib. Tidak wajib. Kok dipukul sana? Ya. Takdiban kan. Ya, saya sebetulnya begini, itu latihan. Ya. Jadi sebetulnya sobi itu tidak wajib. Selagi masih sobi tidak wajib. Artinya belum balik. Hanya perlu disuruh, dilatih untuk sholat. Nah, latihan itu ada yang longgar kalau masih belum 10 tahun itu longgar. Kalau sudah 10 tahun maka diperketat sehingga kalau perlu ini. Jadi doroba ini tidak harus mukul sebetulan ya. Artinya diberi sanksi dengan sanksi yang ketat bisa. Padahal kalau sekarang anak itu dipukul bisa melawan kan, bisa minggat dan lain sebagainya. Ya. Artinya diperketat ya sholatnya. Ya. Terus wala Di haidin ay wala qada ala syakhsin di haidin. Tidak ada pengkodok bagi orang yang memiliki haid. Au jununin atau gila, au imain atau ayan. Bi khilafi sakri. Beda halnya dengan mabuk. sukri bukan Sukri. Walau zalat hadil asbab. Sebentar dulu. Ya, sebetulnya ini penjelasan saja, penjelasan dari syarat-syarat wajib sholat tadi. Jadi muslimin, balighin, akilin, tahirin. Karena itu yang tidak muslim tidak wajib, tapi tidak mutlak tidak wajibnya. Sebetulnya dia wajib, tapi kan harus masuk Islam dulu. Masuk Islam itu wajib. Karena sudah masuk Islam ya wajib sholat tentunya kan. Kemudian balik itu lawannya sobi. Anak itu belum wajib tapi orang tuanya harus melatih. Kemudian haid itu lawan tohir. Junun dan igba itu lawannya akil. Gitu. Kenapa sukri ini kok dikecualikan gitu, dikecualikan dari seolah-olah tidak berpengaruh kepada kewajiban sholat. Padahal bisa saja orang mabuk itu ya lupa pada sholat. Gimana? Dita'dihi bisyurbil muskil. Kalau tidak tadi, maka tidak wajib qada. ya jadi di sini ini kebiasaan saja ya. Mabuk itu biasanya memang disengaja. Tapi kalau tidak disengaja ya sama dengan orang gila itu. Artinya tidak wajib. Ya ini memang perlu diperjelas. Terutama hanya kebiasaannya. Kalau sakron itu pasti karena sengaja minum. Terus walau zalat dan seandainya hilang hadil asbab apa sebab-sebab ini wabakia dan tersisa minal waktu dari waktu takbiratun apa satu takbiran wajibat maka wajib as-salatu apa salat wa fi qaulin
dan ialah dalam satu pendapat yustaratu disyaratkan rakaatun apa satu rakaat. Maksudnya? Jadi jika sebab-sebab yang barusan, yaitu sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu tidak wajib sholat itu telah hilang, namun dari waktu sholat masih tersisa sekiranya dia masih mendapati satu takbiran, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Dalam satu pendapat yang lain mengatakan harus sekiranya cukup satu rakaat. Ya. Jadi ini itu kan kalau jadi wajib sunnah muslimin balighin akil. Jadi kalau kafir, kekafiran, kemudian anak-anak dan kegilaan atau hilangnya akal ya, atau tauhid, itu termasuk sebab-sebab yang menggugurkan wajibnya sholat. Gitu. Nah, tapi kalau sebab-sebab yang menyebabkan wajibnya sholat itu sudah hilang, maka wajib lagi gitu. Jadi ini sebetulnya apa ya? Ya perlu dijelaskan rinciannya. Ya. Jadi sholat itu wajib kepada setiap muslimin balighin akilin. Ya, kemudian akilin toirin ya, kemudian berarti kalau orang itu sudah wajib lalu tidak melakukan harus mengkodok. Ya kalau sekarang kalau dibalik, kalau tidak wajib lalu ya karena sebab-sebab itu lalu sebabnya itu hilang, maka bagaimana? Apa masih wajib qada atau enggak? Tidak. Ya, mutlak tidak. Ya. Kalau tidak sampai satu rakaat dikatakan tidak sampai satu rakaat dikatakan. Enggak, ini hilang habis setelah habis waktunya. Kalau itu kan masih ada waktunya tadi. Okay. Ini sudah habis waktunya. Tidak wajib qada. Tidak wajib qada, mutlak itu. Okay. Waktu yang bisa dijamak atau Bagaimana? misalkan haid, misalkan waktunya habis di waktu asar, berarti duhurnya kan sudah terlewatkan, maka duhurnya itu juga wajib diqada karena boleh dijamak dengan asar. Ya begini, tadi kan ada pengecualian dalam kafir ilal murtad. Jadi orang kafir itu sholat ditinggalkan, tidak wajib. Yang ditinggalkan di waktu kafirnya, tidak wajib. Nah, tapi kalau murtad kan menjadi wajib di waktu kafirnya, artinya murtadnya gitu. Nah, ini termasuk pengecualian. Nah, kemudian mabuk lah, hilang akal ya. Jadi zawal akli. Kalau disebabkan junun, igma, mutlak tidak wajib itu. Tapi kalau sukrin, lihat-lihat dulu gitu. Mabuk itu apakah sengaja atau enggak. Nah, kalau tidak sengaja ya sama dengan junun, dan kalau sengaja ya wajib. Ya, ini termasuk sukrin sama dengan murtad itu. Ini. Nah, kemudian ada rincian lagi. Hilangnya sebab itu kapan?
Kalau di tengah-tengah waktu dan cukup untuk melakukan sholat, jelas wajib dilakukan. Kalau di akhir waktu, nah, ini hilaf, ada yang mengatakan wajib kalau masih ada waktu untuk satu takbiran, ada yang mengatakan wajib kalau memuat satu rakaat. Ya, terus lanjutkan. Wal adharu. Wal adharu, dan adapun menurut qaul adhar, wujubuz zuhri bidraki takbiratin, ialah wajibnya salat zuhur dengan mendapati satu takbiran akhiral asri, di akhir waktu asar. Wal maghribi, dan wajibnya salat maghrib akhiral isya'i, di akhir waktu salat isya. Ya bagaimana maksudnya? Jadi menurut qaul azhar, wajib melaksanakan sholat zuhur di akhir waktu sholat asar jika masih mendapati satu takbiran. Begitu pula sholat maghrib. Bagaimana? Ulang lagi menurut qaul azhar. Menurut qaul azhar, wajib melaksanakan sholat zuhur meski di akhir waktu sholat asar jika masih mendapati satu rakaat, satu takbiran. Satu takbiran apa? Satu takbiran sholat. Sholat mana? Sholat asar. Jadi di akhir sholat asar, Oke. kalau masih ada waktu satu takbiran, maka wajib melakukan apa? Sholat Sholat zuhur. asarnya. Sholat zuhurnya masuk. Iya, bagaimana tuh? Lah ini memang ya kehebatan kita. Jadi ini kan kalau zuhur saja wajib, apalagi asarnya kan itu. Oke. Kok bisa ya nututi takbir di akhir asar? Kalau asar ya sudah jelas sama dengan tadi di sebelumnya. Udah zuhur, ini kok wajib juga gitu. Kenapa? Ya? Karena lianna waqta saniyati waktun lil ula. Waktun Lil ula. Dalam segi fi jawazil jam'i. ya. Ya karena dalam waktu longgar saja kalau dijamak bisa, apalagi ini waktu darurat. Jadi ini kan ya menjamak itu menjadi keharusan. Kalau di waktu longgar jamak itu kan tidak wajib kan sebetulnya. Tapi seperti ini kan darurat sudah. Maka menjadi wajib. Karena itu zuhur harus dilakukan karena memang wajib kan itu. Nah, seandainya longgar, seandainya zuhur masih ada lah gitu, tidak jamak kan tidak masalah gitu. Dalam keadaan boleh bisa memilih. Lah ini kan tidak bisa memilih. Untuk bisanya ada, ya memang harus dijamak. Kalau dijamak menjadi kotor zuhurnya kan. Sehingga harus zuhurnya niat jamak gitu. Sekalipun sebetulnya tidak cukup, waktunya tidak cukup ya. Jangankan untuk zuhur, untuk asar saja tidak cukup. Ya. Ya, ini memang agak. Ya. Nah, terus maghrib dan isya karena juga bisa dijamak. Ya, terus Walau balagha fiha, walau balagha, dan seandainya balighh siapa man fiha, di dalamnya waktu, fiha di dalamnya sholat, atamma, maka menyempurnakan siapa man kepada sholat, wa ajza'at, dan mencukupi apa itu sholat, kepada man ala sahih, menurut qaul sahih. ya. Au
au ba'daha, atau dia balik setelah sholat. Fala ya'adata, maka tidak ada apa mengulang, ala sahih, menurut qaul sahih. Walau hadat, Nah, sebentar dulu, ini bagaimana maksudnya? atau jadi jika ada seorang baliu waktu melaksanakan sholat, baliunya waktu melaksanakan sholat, maka Waktu melaksanakan sholat. Ya kalau waktu sudah balik kan, ya pasti wajib melaksanakan sholat kalau sudah balik. Ya. Maksudnya apa? Fiha ini maksudnya apa? ya di dalam sholat kan itu. Nah, berarti di luar sholat. Bagaimana? Belum balik sebelum sholat. Mulai sholat, belum balik sudah balik. Belum. Ya kalau balik tentu kan wajib ya. Jadi ini baliknya di tengah-tengah. Fiha di dalam sholat, artinya di tengah-tengah. Ya, mulainya karena belum balik tidak wajib. Tapi kalau lalu balik di situ, maka menjadi wajib dan itu tidak usah diulang lagi, disempurnakan. Dan itu sudah cukup untuk melaksanakan, memenuhi kewajiban. Gitu. Atama wajatuh. Ya ini memang ya ibaratnya ibarat teka-teki. Ya. Kemudian awbadaha, Atau dia balik setelah melaksanakan sholat, maka tidak wajib mengulang baginya. karena memang waktu sholatnya tidak wajib. Baik, Walau hadat, dan seandainya haid siapa orang, au junna, atau gila siapa orang, awal waktu, di awal waktu, wajibat, maka wajib, tilkah, apa itu sholat, in adroka, jika mendapati siapa man, qadral fardi, seukuran fardu. apanya yang seukuran? Tadi itu Yang seukuran itu apanya? waktunya. Nah, jadi waktu yang muat seukuran. Qadrul fardhi itu apa maksudnya? Satu fardu. Satu fardhu itu apa dari takbir sampai salam? Mungkin untuk mengerjakan satu provinsi cukup. Iya, yang saya tanyakan, yang maksud satu fardhu itu apa? Satu rakaat. Kalau kurang dari satu rakaat? Satu sholat. Satu sholat. Jadi kalau satu sholat dari takbir sampai salam, Ini salah. gitu. Ya baca. Satu rukun takbir. Ya, ya itu kembali ke depan ya. Walau zalatil asbab bagi menurut takbiratul wajibati sholat. Jadi ini kalau masih bisa satu takbir sudah wajib sholat. Sekalipun ada yang lebih ketat harus satu rakaat gitu. Ya. Jadi misalnya tidak di awal sholat tidak segera sholat lalu gila lalu haid gitu. Maka dia itu sudah punya tanggungan kewajiban sholat itu. Kalau di awal sholat itu memuat qadrul fardi itu ya satu takbiran atau satu rakaat, gitu kan? Sesuai dengan pendapat yang kita ikuti. Ya. Tentu ini ya kalau masih hidup gitu. Kalau umpamanya mati ya kan tidak ada kesempatan. Ya. Dan ingat juga. Nah, terus wa illa Wa illa ay wa lam yudrik qadral fardi,
Jika dia tidak mendapati seukuran satu fardu, fala tajibu tilkas salat. Tidak wajib salat itu. Ya. Dah. Kemudian Abdul Syakir. Itu, ada itu. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil azan wal iqamati. Faslun ialah satu pasal fi bayanil azani di dalam menerangkan azan wal iqamati dan iqamah. Al azan dan ialah azan. Ya apa? Al-adhanu adapun azan wal iqamatu dan iqamah. Tadi kok dibaca iyalah, kenapa, Sur? Ini perlu diketahui penyebabnya. Apa? Ya? Kenapa? Salah tadi. Lendak tadi kok lalu dikira apa itu? Dikira Ya? Khobar. Lalu kalau khobar anunya mana? Mubtada'nya. Ya? Apa faslun? Faslun itu jadi apa? hadza Ah, saya tidak tanya ada faslun. Ya? Faslun itu jadi apa? menjadi khobar. Khobar. Mubtada'nya Hadza. hadza, jadi mahdhuf. Ya sudah, faslun itu sudah sempurna, sudah tam. Mubtada' khobar. Nah, ini sudah mulai lagi nih. Adzan iqamatu sunnatun. Ya. Terus Wal iqamatu dan iqamah sunnatun ialah sunat. ya, bentar dulu. Sunnatun mufrad atau apa, bagaimana? Mufrad. Mufrad. Mubtada'nya? Al-adzanu. Nah, kan ada iqamah. Jadi atau Ya. Itu kan khobar di keduanya kan? Masa hanya adzan saja yang sunat kan? Ya? Iqamahnya tidak sunat. sunat. Lah, lalu kok hanya mufrad itu? Ya apa? Tidak cocok kan antara mubtada' dan khobarnya. Bagaimana? Menakdirun Di rumah, bagaimana? ay kullun minhuma. Ya itu. Ya kalau orang ahli nahwu itu bisa, tidak bisa salah itu. Menakdir gitu. Ya sudah, wakilah. Wakilah dan dikatakan fardu kifayatin. Apa fardu kifayah? Ya. Wa innama yusra'ani. Nah, sebentar dulu. Jadi adzan iqamah itu apa hukumnya? Ada sunnah, ada yang mengatakan sunat, itu yang muktamad ya. Tapi ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi di sini ada apa? Catatan ya dari jamaah ini. Ya. Ya. Jadi kalau sudah sendirian gimana? Sunat enggak adzan? Tidak adzan iqamah. Ya? Kenapa? Tetap sunnah. Yang ada Kalau iqamah? tidak. Adzan itu memberitahu siapa? Kan adzan itu iklam. Iya. Ya,
ini ya. Ya ini tidak selamanya. Ada yang mengatakan karena sunnahnya sholat aja, bukan karena memberitahu waktu. Nah, kalau dianggap sunnahnya sholat ya sendirian atau bersama orang berjemaat ya, atau untuk memberitahu atau enggak ya tetap dilakukan. Apalagi iqomah. Iqomah ini kan lebih khusus lagi. Ya. Nah, ini pun ada sunnah alal kifayah ya bang. Ini kalau berjamaah tentu. Ya. Baik, Wa innama yusra'ani wa innama dan bahwasanya apa? Bagaimana tuh? wa innama dan bahwasanya hanya Kok hanya gitu saja. Jangan masalah hanya. Itu innama itu sudah jadi satu ya. Hanya gitu. Hey. wa innama dan hanya yusra'ani dan disyariatkan keduanya apa adzan dan iqamah lil Terus? maktubati untuk sholat maktubah, sholat fardu yang 5. As-sholatu wa yuqalu fil idih wa nahwiha wa yuqalu dan dikatakan fil idih di dalam sholat id wa nahwihi dan juga sebagainya dan seumpamanya sholat id as-sholatu jami'atun apa lafal as-sholatu jami'atun. Ya. Bagaimana itu? Isyran maktubatin wal fi'l as-salatu jami'ah. Bagaimana? Dan Enggak, ini ya tidak usah dibaca lagi. Tidak usah menterjemahnya. Jelaskan aja. Ini kan menjelaskan adzan dan iqamah. Ya. adzan dan iqamah itu yang disyaratkan untuk sholat fardu yang 5 dan apabila itu merupakan sholat id dan juga sebagainya itu maka yang disunatkan mengatakan as-sholatu jami'atun. Ya. Jadi kalau bukan maktubah, kalau memang untuk jamaah itu asal jamiah. Gitu. Tapi kalau sendirian tidak usah, saudara. Kan jamiah ini ya jamaah. Iya. Baik. Terus? Ilmu faridi wal jadidatu wal jadidatu nadbu. Ada taknya tak? Ya ada taknya. Ya. Kok suka tak? Ya, wal jadiduh. Wal jadiduh dan adapun qaul jadid nadbuhu ialah mensunatkan azan lil munfaridih bagi orang yang sendirian. Ya, jadi sendirian juga azan. Tapi tidak bisa nyaring-nyaring kalau sendirian. Iya. Ya. Wa yarfa'u sautahu wa yarfa'u dan meninggikan suara siapa munfarid sautahu pada suara munfarid wa illa Ada wawunya. illa bimasjidin Illa bimasjidin. illa bimasjidin kecuali bimasjidin di masjid. Terus Waqa'at terjadi fihi di dalam masjid jamaatun apa berjamaah. Uyukimu ya apa? Illa, iya illa, bukan la.
illa masjidin, teruskan, tidak boleh berhenti di masjidin. Masjidin waqa'at fihi jama'at. Ya, gimana? Dan Bagaimana? Wa yarfa'u sautahu illa masjidin waqa'at. orang yang sendirian itu meninggikan suaranya kecuali di masjid yang ada orang yang berjemaah. Ada orang yang melaksanakan sholat berjemaah. Terus Wayuqimu lil faitati, dan beriqamah siapa munfarid lil faitati untuk sholat yang tidak terlaksana. Wala yu'adzinu fil jadidi, dan tidak azan siapa munfarid fil jadidi menurut qaul jadid. jadi ini iqamah itu lebih khusus ya ketimbang adzan. Karena itu sekalipun munfarid tetap, ya tentu ini maktubah. Ya. Kultu Berkata siapa saya, al-qadimu adharu wallahu a'lamu. Al-qadimu ialah qaul qadim, al-adharu adharu ialah lebih adhar, lebih jelas, wallahu, dan adapun Allah Subhanahu wa taala, a'lamu ialah lebih mengetahui. yang qadim itu yang mana sih? Maksudnya? Qaul qadim Iya, yang mana? yang Ya, kalau qadim ya sudah paham ya. Yang maksud qadim di sini yang mana? yang Pendapat mengatakan Ya, mengatakan orang munfarid itu tetap adzan lil ifaitati. Ya. Karena adzan itu fil qadim hakun lis shalah, bukan lil jamaah gitu. Jadi khilafnya di situ. Kemudian fil jadid hakun lil wakti. Jadi kalau sekalipun tidak sholat tapi kan sudah masuk ya, itu maksudnya hakun lil wakti. Ya. Kalau hakun lil sholat ini kalau mau sholat. Ya. Ini apa salah? Untuk adzan ya ini. Nah, tapi kalau iqamah itu apa? Sekalipun lil fa'idah itu disunatkan. Ya apalagi lil mu'addad gitu, yang ada. Ya, terus selanjutnya Fa in kana fawa itah lam yu'azzin li ghairil ula. Fawa itah jadi apa? Jadi apa? menjadi hober. Jadi hober. Hobernya kana isimnya kan mana? berupa sholat. Kok kanan? Kok bukan kanan? Nanti hari itu akan panas. Lalasaw. Oh, ada taknya. Oke. Apa itu mesti fawaid itu mesti jadi hobar? Ya. Apa harus jadi hobar gitu? Lalu apa jadi apa gitu? Jadi isimnya kana. Hanya kan. Ya. Begini ya, karena itu kan ada yang tam, ada yang nakis. Kalau yang nakis itu memang butuh hobar. Kalau yang tam tidak butuh. Ya. Karena tam tidak butuh hobar. Jadi tidak ada isim, tidak punya isim, ya fa'il.
Tapi karena tam itu maknanya ay wujidah gitu. Ada. Ya memang kalau dalam bahasa kita semuanya bermakna ada. Wujidah itu ada, karena juga ada. Ya. Hanya kalau wujidah itu tidak masuk kepada mubtada khobar, tidak mendahului mubtada khobar. Tapi kalau yang nakis mau masuk pada mubtada khobar. Artinya jika terdapat wujudnya terdapat, ada atau terdapat, bahwa itu sholat-sholat yang artinya banyak lah sholat yang maka lam yu'adzin bagaimana coba? Lam yu'adzin maka tidak azan siapa man lighairil ula untuk selainnya yang pertama. Sudah. Jadi adanya berapa kali? Adanya 1 kali. 1 kali. Sebelum melaksanakan sholat hadir. Sebelum melaksanakan sholat yang kedua, yang tidak terlaksana. Ini kan fawaid. Beberapa sholat yang artinya yang tidak dilakukan itu bukan hanya 1 sholat, beberapa sholat. 2 atau lebih lagi. Ya sunat adzan, tapi adzannya kapan? Sebelum sholat yang pertama. Sebelum. Jadi lam adzan lil ula. Nah, berarti kalau lil ula yu'adzin gitu ya. Ini kan mafhumnya begitu. Sudah. Terus Wayundabu dan disunatkan li jamaatin nisa'i kepada bagi gitu ya, Bang. Bagi berjemaahnya bagi sholat berjemaahnya orang perempuan, jemaah perempuan. Ya. Bagi jemaah perempuan al iqomatu apa iqomah, lal adanu tidak apa dan alal masyhuri menurut qaul masyhur. Ya. Kenapa, Sir? Kok dibedakan kalau perempuan? Ya, kenapa? Karena kalau adanya orang perempuan itu ditakuti ada fitnah. Kalau iqomah? Kalau ya, tidak. Kalau iqomah tidak. Tidak over fitnah. Bagi perempuan. Ya, bagi perempuan di dalam di jamaatin nisa. Nah, kalau untuk jamaatil rijal ya fitnah gitu. Ya, saya kira betul. Kemudian siapa? Al Umam. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adhanu dan adhan masna 2 kali. Ini jadi apa itu? Wal adhanu adapun adhan Ya. masna ialah 2 kali. 2 kali? Ya, pengulangannya 2 kali. Kalau azan 2 kali kan berarti sholat zuhur azan 2 kali seperti sholat Jumat itu. Apa itu maksudnya? Ya? Maksudnya setiap lafaz 2 pengulangannya. Ya.
Jadi lafadznya adzan itu diulang 2 kali. Maksudnya begitu. Terus wal iqamatu Wal iqamatu dan iqamah furoda. Wal iqamatu dan adapun iqamah furoda ialah 1 kali. Pengulangan lafadznya. ya. Terus Illa lafdzul iqamati, kecuali lafadz iqamah. terus Wa yusannu dan lafdzul iqamah itu apa maksudnya? qad qamatis shalah. Ya. Terus Wa yusannu dan disunnahkan idrajuha apa mempercepat iqamah. Wa tartiluhu dan mentartil adzan. Apa bedanya idraj dan tartil? Kalau idraj mempercepat tapi hurufnya jelas. Iya. Sin adzan mana? Ya, jadi membaca dengan pelan dan jelas. Ya, tapi bukan berarti dipisah aja. Ya. Terus wa Tarji'u dan mengulang fihi di dalam dia adzan. mengulang apa? Mengulang adzan. Maksudnya mengulang adzan. Adzannya 2 kali itu. Gimana sih? Ya. Ya. Coba baca, ada suaranya di sini. Ada. Gimana? Ayil adzani disubutihi. Loh, enggak tarji itu loh. Kita reject. Wa huwa ya'tiya bi syahadataini sirran qabla ya'tiya bihima jahran. Ya, gimana? Mengulang 2 syahadat. Nah, ayat dia apa ayat dia itu? Mendatangkan. Ya? Mendatangkan maksudnya membaca ya, kalau mendatangkan kata-kata yang baca gitu. Tapi kalau pekerjaan bukan baca. Ya, dia bisalah yang melakukan. Ya. Membaca, mendatangkan atau membaca bisyahadatain. Bagaimana bisyahadatain ini? Dengan 2 syahadat. Dengan Kepada. Ya, kepada. Jadi ini baknya ini bukan bak apa saudara? Isti'anah ya kan. Ini bak lil apa? Ta'diyah ya. Terus jadi membaca kedua kalimat syahadat. Terus sirron dengan pelan apanya maksudnya? Apa dak susu maksudnya atau pelan maksudnya apa? Suaranya samar ya. Terus qabla ya'tiya bihima jahran, sebelum menyaringkan.
sebelum menyaringkan. mendatangkan atau membaca bihima akan syahadatan jahran Dengan menyaringkan. dengan nyaring ya. Jadi sunnahnya begitu. Jadi sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan mestinya asyhadu an la ilaha illallah. Ini sunnahnya baca dulu syahadat sebelum dinyaringkan, baca pelan. Itu tarjih namanya, tapi itu sunnah. Terus Wa taswibu apa? dan membaca as-salatu khairum minan naum. Fi subhi di salat subuh. Terus Wa yu'adzina dan adzan siapa man qaiman pada hal berdiri lil kiblati menghadap kiblat. terus Wa yajibu dan wajib tartibuhu apa meruntut adzan wa muwalatuhu dan bersegera terus menerus adzan. ya, Wa fi bukan qaulin bersegera, muwalat ini terus menerus ya. Jadi beruntun gitu, beruntun. Tapi tidak cepat-cepat ya, lain dengan iqamah itu. Ya, iqamah itu seolah-olah ya karena cepat seolah-olah satu dimasukkan. Idraj itu kan, idraj dimasukkan. Ya. Terus wa fi qaulin dan di dalam satu pendapat la yadurru tidak mudarat, tidak membahayakan kalamun apa kalam apa pembicaraan wasukutun dan berdiam tawilani yang lama keduanya. Kalam sukut. ya, maksudnya Dalam satu pendapat tidak boleh ada pembicaraan atau diam yang lama ketika azan. ya, dulu tidak boleh. Tidak masalah. Ya. Tidak masalah maksudnya apa itu? Boleh. Boleh gitu ya. Iya. Kok tidak boleh tadi? Wa syartul muadzini adapun syarat orang yang azan al-islamu ya Islam. Terus Wa tamyizu dan tamyiz wa dzukuratu dan laki-laki. ya, terus Wa yukrahu dan dimakruhkan apa adzan lil muhdisi bagi orang yang hadas. Walil junubi dan juga makruh bagi orang yang junub asyaddu ialah lebih sangat. ya, Wal iqamatu dan adapun iqamah aghladu ialah ya bagaimana? Wal wal iqamatu dan iqamah iqamah aghladu lebih berat makruhnya. lebih berat. Makruhnya. Terus Wa yusannu dan disunnahkan. Sayyitun apa meninggikan suara. Syitun itu apa? Masdar atau apa? Ya. Kata apa? Apa masdar atau sifat atau apa? Apa?
Ya betul, maknanya meninggikan suara. Simfaknya. Ya, berarti masdar kan? Ya betul. Hasanu itu masdar tanda sifat. Adlun Sifat. sifat. Ya kalau itu sifat. Ya dari awal sifat semua. Ya. Jadi orang. Gitu ya. Sayyidun orang yang gitu. Meninggikan suaranya. Jadi Wa yusannu dan disunahkan sayyidun siapa orang yang siapa orang yang tinggi ya, suaranya, ya nyaring. hasanus sauti yang bagus suaranya, adlun yang adil. Adil itu adil itu apa? Ya, apa adil? Ya, dalam ya, ya memang. Dan ini kan apa? Karena memang azan itu kan mengandung apa? Ikhbar ya, pemberitahuan tentang waktu. Ya maka betul yang dipercaya. Karena atau adil riwayat. Dan sekarang syarat-syarat untuk adil itu apa? Ya, seseorang yang bisa dipercaya riwayatnya atau ikhbarnya apa syaratnya? Dan melakukan hal-hal yang dilakukan di atas. Terus selain itu ya fasik itu apa? Sering melakukan dosa-dosa. Imamah. Wal imamatu. Kalau dosa besar? Iya. Iya. Jadi fasik itu apa? Ada. Punya kebiasaan langgarnya, punya melakukan dosa. Al-fisku. Nah, tapi kalau orang berbuat dosa kemudian taubat itu tidak termasuk fasik. Ya, kemudian untuk bisa dipercaya itu tidak cukup itu. Tidak cukup hanya sekedar tidak fasik. Ada syarat lain. Apa? Ya? Lihat tadi itu syaratnya adzan apa tadi? Islam. Islam. Jadi kalau orang kafir ya tidak bisa dipercaya kan gitu. Terus ya karena itu Habis. balik. Jadi kalau anak-anak ya, kalau anak kecil lah gitu. Ya. Jadi ini apa saudara? Mana tadi? Al-Islam tamyiz ya, bukan balik, tamyiz. Syaratul muadzin al-Islam wa tamyiz. Ya, jadi kalau anak kecil yang belum tamyiz atau orang gila itu tidak bisa, karena itu tidak bisa dipercaya. Kemudian juga ada tambahan az-zukurah, karena itu memang azan ada unsur iklamnya, karena itu takut apa fitnah tadi itu.
Kemudian apa tadi? Mana tadi? Sampai mana? Mana tuh? Walima Hmm? Oh ya ya, sebentar dulu. Adlun ya, adlun itu ya. Nah, jadi ini adhan fasikin wa subiyin wa ama. Ya, anak sobi itu tidak bisa dipercaya apa ama juga. Kenapa? Sebab ama itu untuk mengetahui jam kan repot kan. Sedangkan adhan itu punya ya, kecuali kalau dia didampingi oleh orang lain, hanya disuruh adhan gitu. Nabi sendiri kan punya muadzin yang buta, Ibnu Umi Maktum ya, itu kan buta. Tidak. Jadi itu tidak mutlak. Kalau memang ada yang mendampingi tidak apa-apa. Ya. Nah, next. Selanjutnya Muhammad Nabil. Nah. Oh iya. Basroni. Ya, ada. Aduh. Wal imamatu adapun menjadi imam afdalu ialah lebih utama minhu daripada muadzin, daripada Imamah itu orang atau apa? Jadi afdal itu kan perbandingan ya. Masa orang dibandingkan dengan sifat kan tidak bisa. pekerjaannya minhu daripada adzan. Ya, minhu dari adzan. Terus Fil asohi menurut kaul asoh. Kultuh berpendapat siapa saya wal asohu, dan adapun pendapat yang lebih asoh annahu bahwasanya adzan afdalu ialah lebih utama minha daripada imamah. Wallahu a'lam. Wa syartuhu, dan adapun syaratnya adzan al waktu ialah waktu, artinya masuk waktu. Illa subha, kecuali adzan di sholat subuh. gimana? Jadi kalau syarat adzan itu harus masuk waktu sholat. Kecuali di sholat subuh tidak harus masuk waktu sholat. Jadi boleh sholat subuh sebelum waktunya. Adzannya Iya, enggak, iya maksudnya adzan. Ini kan bicara adzan ya. Adzan sholat subuh sebelum waktunya boleh. engki mana di subuh. Kapan itu? Illa subha famin nisfil lail. Famin nisfil laili, Ya. ialah dimulai dari pertengahan malam. Tengah malam. Jam berapa? Jam 12 ke atas. Ya, saya kira ada. Ya. Ya begini ya. Ya coba lanjutkan dulu Yusannu. Wayusannu, dan disunnahkan muadzzinani, apa
dua orang yang adzan lil masjidi untuk masjid. Yu'adzinu yang beradzan, wahidun siapa salah satunya, qoblal fajri sebelum fajar, wa akharu dan yang lain ba'dahu setelahnya fajar. Ya, ya. Nah, jadi ini saudara, yang boleh yang sebelum masuk waktu subuh itu adzan pertama gitu. Adzan pertama itu boleh, tapi kalau di Indonesia itu diganti dengan apa? Tarhim. Ya, itu hanya untuk bangunnya orang aja. Ya. Nah, mengapa di Indonesia kok tidak sesuai dengan keterangan dalam kitab ini atau dalam hadis? So begini, orang Indonesia ini kan tidak semua ngerti gitu. Nanti adzan tengah malam itu nanti dikira sudah boleh sholat subuh atau gimana gitu. Ya takut menimbulkan kesalahpahaman. Nah. Ya sama dengan sholat Jumat, tapi kalau sholat Jumat kan sudah masuk waktu, hanya belum apa karena ada apa, belum masuk waktu, sesudah masuk waktu. Itu tambahan sebetulnya ya, awalnya itu kan 1 kali, kemudian pada masa Sayyidina Utsman itu ditambah karena katanya karena jemaah semakin banyak, jadi khawatir takut tidak segera datang, tidak nututi gitu. Ya. Makanya kalau di Masjid Muhammadiyah itu hanya satu kali adanya. Nah, baik, terus Wa yusannu dan disunnahkan li sami'ihi bagi yang orang yang mendengar adzan, disunnahkan mislu qaulihi apa sesama perkataannya adzan, ucapannya adzan. Masa adzan bisa berucap? Ya. Nah ini disesuaikan, jangan terlalu. Ini kan memang dari tadi sudah begitu itu. Mislu Samihi yang mendengarkan muadzin. Ya. Adzan tentu adzan muadzin ya. Tetapi di situ muadzin. Kemudian qaulihi ya jelas muadzin itu. Bukan adzan. Terus illa fi hay'alataihi kecuali di lafaz 2 hayya ala. Ya. Apa? Hayya ala shalah, hayya ala falah. Kemana ini? Adzan, muadzin. Ya. Terus? Fayaqulu maka berkata siapa sami kepada lafaz la haula wala quwata illa billahi. Terus? Qultu berkata siapa saya, wa illa Saya siapa? Syekh Imam Nawawi. Ya. Wa illa kalau tidak di hayya ala shalah Wow. dan Ada juga, wow, itu wow ataf ya. wa illa dan juga kecuali fit taswibih di pembacaan taswib. As-salatu khairum minan naum. Bagaimana maksudnya? Jadi ketika
muadzin mengucapkan lafaz as-salatu khairum minan naum, fayaquluh maka menjawab siapa sami, sadaqtuh wa barartuh. Hah? Sadaqtah wa barartah. Terus. Wallahu a'lam. Jadi ini kan orang mendengar azan itu meniru perkataan muadzin, artinya menjawab azan itu meniru. Ya kecuali dua tadi itu, yaitu hay'atan dan taswib. Terus Walikullin dan bagi masing-masing muadzin dan sami ayu solia adapun bersolawat siapa kulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da farawihi setelah selesainya muadzin. Summa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadal wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Kemudian membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhirih. ya. Ya ini sunnah-sunnahnya. Syarat-syaratnya adzan dan caranya adzan, syarat-syaratnya dan sunnah-sunnahnya. Ya termasuk juga makruhnya. Kemudian atas istiqbal sudah wallahu a'lam. Kalamun qadim la yamallu ma'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli